ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kajian di saat ini insyaallah kita akan meneruskan tafsir Ibnu Katsir di ayat 130 surah Al-Baqarah di akhir-akhir juz 1. Yang akan kita bahas di sini adalah din Ibrahim, agama Ibrahim. Agama Ibrahim itu adalah al-millah al-hanifiyah. Millah, agama, millah itu hanifiyah, al-muwafaqah lil fitrah, yang sesuai dengan fitrah. Tidak ada yang membenci atas millah Ibrahim, dan juga tidak ada yang tidak butuh itu kecuali orang yang jahil, yang menyelisihi fitrah tersebut. Nah, hari ini kita akan coba membacakan tafsirnya. Kita baca tafsirnya, kemudian nanti kita akan masuk ke ayat berikutnya. Kemungkinan 2 ayat ya. Ayat 130 dan 131. Walaupun di tafsir yang lain 131-nya lumayan panjang juga. Namun di Ibnu Katsir hanya 1 baris untuk ayat 103-nya. Jadi bisa kita gabung langsung. Baik. Kita baca dulu 130 dan 131. Baca lalu terjemahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Satu lagi. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Baik, kita lihat di ayat 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan siapakah yang membenci millah Ibrahim, agama Ibrahim, illa kecuali man safiha nafsah, orang yang safiha. Safiha maknanya jahila, bodoh terhadap dirinya. Kata rogib di sini atau yarghab, rogiba yarghabu, kalau dibacakan di al-mufradat ada sedikit tambahan. Di asalnya itu dari rogbah. Rogbah itu as-sa'atu fi syai'i, luas dalam sesuatu. Jadi kalau sesuatu itu luas, itu namanya rogbah. Ada kata roguba syai'u, maksudnya ittasa'a, luas. Kalau ada telaga yang luas, mereka mengatakan haud rogib, telaganya luas.
Rogoba itu asalnya rogbah begitu. Kemudian kuda sering disebut farosun rogibul adwi. Nah, nanti ada kata rogbah, rogob, rugba, itu satu makna ya. Apa maknanya? As-sa'atu fil iradah, luas dalam hal iradah, keinginan. Seperti dalam surah Al-Anbiya 90, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Nah, namun ada tambahan. Kata beliau, apabila dikatakan rogiba fihi atau rogiba ilaihi, nah ini maknanya al-hirsu alaih. Al-hirs, semangat, antusias. Kalau rogiba fihi atau rogiba ilaihi. Jadi kalau ada kata rogiba fi atau rogiba ila, ada menggunakan huruf jar ya. Di depan rogiba atau yargobu atau apapun bentuk kata rogiba yargobu itu. Nah, kalau lihat di depannya, kalau ada fi atau ila, kata beliau, yaqtadi al-hirsu alaih. Al-hirs itu semangat, antusias terhadap sesuatu yang itu. Rogiba fihi gitu ya, atau rogiba ilaih. Contohnya dalam surah At-Taubah 59, inna ilallahi raghibun. Raghibun ada ila tuh. Inna, sesungguhnya kami, ila. Jadi ila, raghibun ila. Raghibuna ilallahi. Oh, berarti kalau ini al-hirsu alaih, antusias. Makanya sering disebut cinta. Kalau rogiba ila atau rogiba fi gitu. Ya, itu tambahannya. Namun kata beliau, kalau rogibanya di depannya ada huruf jar an, nah ini beda makna dan bertolak belakang. Kalau ada rogibaan, nah, lihat sekarang di ayat 130 menggunakan ila, fi atau an. Wa man yargobu an. Nah, berarti tadi diartikan di terjemah depannya apa? Benci. Nanti dilihat di tafsir Al-Furqan ya, Tuan Hasan. Nanti kita sanding itu. Jadi beberapa tafsir kita akan sanding. Tuan Hasan dalam Al-Furqannya pendapat beliau apa gitu, atau secara umum ayat tersebut. Nah, kalau ada rogibaan, nah seperti yang ini, maka iqtaba sarfar rogbati anhu waz-zuhdi fihi. Zuhud, maksud zuhud itu tidak butuh, tidak membutuhkan sesuatu yang itu. Kalau di sini apa? Milah. Wa may yarghabu am millati Ibrahim. Terbutuh gitu. Makanya tadi bahasanya apa? Benci. Mudahnya begitu ya. Kalau rogiba fi atau rogiba ila artinya cinta. Tapi kalau rogibaan artinya benci. Di hadis kan ada ya. Ada hadis bab nikah ada ya. Faman rogiba an. Nah, gitu kan. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci? Maksudnya itu benci. Kalau bahasa ini apa? Sorfar rogbah anhu waz-zuhdi fi. Jadi dia tidak butuh. Zuhudnya tidak butuh. Tidak membutuhkan itu gitu. Man rogiba an sunnati, berarti dia tidak butuh sunnah, berarti benci gitu ya. Diartikannya secara gampangnya benci. Di Al-Quran ada. Kalau yang tadi apa? Surah At-Taubah 59, inna ilallahi raghibun. Nah, ilah itu ya. Berarti cinta. Sesungguhnya kami cinta kepada Allah atau antusias kepada Allah. Kalau di sini menggunakan yang tadi wa may yarghabu an, itu yang barusan kan di Quran. Tapi di ayat yang lain ada surah Maryam. Nanti dicek ya. Surah Maryam 46. Araghibun anta an alihati. Ini kan kaum Nabi
Ibrahim ini. Araghibun anta, raghib isim fa'il kan? Raghibun anta an, pakai an berarti benci. Apakah Anda benci, wahai Ibrahim, an alihatina, terhadap Tuhan-Tuhan kami. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak butuh gitu. Apakah Anda tidak butuh terhadap Tuhan-Tuhan kami? Nah itu kalau menggunakan an, ini tambahan. Karena Imam Ar-Raghib di dalam mufradnya begitu. Kalau ada rogiba dengan turunannya, maksud dengan sorof itunya ya, tasrif usulnya. Kalau kita menemukan rogiba, nah, dua kemungkinan artinya. Satu cinta, dua benci. Itu bertolak belakang. Ya. Jadi bertolak belakang maknanya. Nah untuk menentukan lihat huruf jarnya, baik di awal atau di depan lihat. Kalau di depan atau di akhirnya ada kata fi atau ila, itu cinta. Al-hilsu alaih. Tapi kalau an seperti yang ayat yang sedang kita bacakan, itu benci. Ya, itu tambahannya di al-mufradat. Baik, itu tambahan saja. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, dan siapakah, ini ada man di sini, man istifham ya, isim istifham. Man isim istifham. Nanti kata Syekh Sulaiman Abdullah Al-Lahim, profesor beliau ya, dalam kitab Aunur Rahman. Sekarang masih ada. Hafizahullah. Beliau menjelaskan man di sini itu adalah isim istifham. Berarti kata tanya, istifham itu man, siapakah? Tapi kalau kita lihat ada ilah di situ ya. Nah, boleh kita dijadikan ini nafi, boleh. Kalau ada man atau ma kesannya ilah atau min bisa juga. Itu man atau ma di situ kita bisa artikan nafi. Nah, beliau menegaskan man di sini adalah isim istifham. Nah, beliau lengkapi maknahu, tapi maknanya kata beliau al-inkar wan nafi. Tuh kan, nambahkan an-nafi. Memang secara lafaz dia isim istifham, kata tanya. Isim istifham itu ya, kata yang ingin kita faham. Man, siapakah? Seperti man anta, siapakah kamu? Nah, itu istifham namanya. Karena man itu ada istifham, ada mausul. Seperti yang masih di ayat itu, terusannya kan illa man safiha, man lagi ya. Nah, man ini man mausul, isi mausul. Artinya kita harus tahu kata demi kata ini masuk kemana, kelompok isim. Kalau isim, isim apa? Kelompok fi'il atau kelompok huruf. Ini mannya istifham, tapi maknanya al-inkar. Jadi sering kita sebut dalam ilmu balaghah istifham inkari. Istifham inkar itu, ini istifham, ini adalah kata tanya tapi inkar. Diinkari oleh mereka. Wan nafyu, dan juga nafi. Kalau nafi berarti boleh kita artikan dan tidak ada orang yang benci terhadap milah Ibrahim kecuali. Nah, gitu bisa artikan. Kalau mau dimaknaan apa? Nafi wal istib'ad, dan jauh. Jadi artinya tidak ada seorang pun gitu, istib'ad itu jauh. Tidak ada seorang pun yang membenci milah Ibrahim kecuali ya mereka yang safiha nafsah. Ini bahasanya safiha nafsah, unik ya. Safiha itu jahula, bodoh. Tapi nafsahu, bukan ke yang lain. Safiha nafsahu, nafsahu berarti kan maf'ul bih. Ya, man safiha nafsahu. Safiha, safah. Nanti isim fa'ilnya safih atau safi. Nah, nanti jamaknya sufaha'u. Nah, itu kan ada di ayat sebelumnya kan ya? Sufaha. Apa ayatnya? Idza qila lahum anu'minu kama amanas. Nah, gitu.
Anu'minu, apakah kami mesti beriman? Kama amanat, orang-orang munafik. Kama amana sufaha, cek orang munafik. Apakah kami mesti beriman seperti imannya orang-orang sufaha, orang-orang bodoh. Aman safiha nafs, itu orang yang bodoh terhadap diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang membenci milah Ibrahim, milah di sini din, agama ya. Din, agama. Jadi kalau ada yang membenci agama Nabi Ibrahim, itu teh orang bodoh. Jadi ini yuma saklek ya. Illa man safiha nafsah. Illa man safiha nafsah. Maka wakaf di sini wakaf jaiz, boleh. Jim kan di situ ya. Boleh untuk wakaf berhenti di situ karena sebetulnya sudah sempurna. Sudah sempurna. Wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Itu sudah kalimat sempurna. Cukup wakaf di situ gitu. Makanya betul kalau ada yang nanya, siapa yang benci agama Ibrahim? Ya bodoh gitu. Bahasanya saklek ya. Bodoh, orang yang bodoh. Nah, nanti Syekh Al-Lahim, Profesor Al-Lahim mengatakan kal Yahudi wal musyrikina, seperti Yahudi dan musyrikin. Nah, mundur nanti di ayat-ayat yang sebelumnya atau maju ke nanti di awal juz 2 kan juz 2. Kalau juz 1 juz alif lam mim, kalau juz 2 juz sayaqulu, juz 3 juz. Nah itu sayaqulu kan sayaqulus sufaha'u. Nah itu teh orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik Makkah, punten itu disebut sufaha, safih. Orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Yahudi itu bodoh. Bahkan kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan gila itu ya, kegilaan. Kenapa Yahudi disebut gila? Karena Yahudi itu dia sudah tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Kalau sudah tahu ilmu tidak mau mengamalkan itu junun, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, wahai anak king. Jadi ada poin penting, beliau menjelaskan al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu tanpa amal itu jununun, kegilaan. Kartos, gelo channel lamun ya orang sudah punya ilmu tapi tidak mau diamalkan. Imam Al-Ghazali mantap ya, beliau menegaskan itu. Kan di mana-mana juga kalau bahasanya ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Nah, itu mah rada kaharti apa? Ya langsung terbayang, oh ada pohon tapi tidak berbuah amal. Hartos. Iya mah junun. Gila. Gila. Kartos untuk kartos diterangkan ya panjangnya. Junun, gila. Ya gampangnya gila. Orang sudah numpuk-numpuk uang, gampangnya biar terbayang. Orang sudah numpuk-numpuk uang 10.000, 100, sejuta, sudah terkumpul sejuta, dia bakar sendiri. Tidak dia gunakan untuk belanja. Gelo tuh ada jalma. Gelo. Betul, gila ya. Gila dia jauh-jauh apa susah payah mengumpulkan harta 1 juta itu tidak mudah. 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta terkumpul, sudah terkumpul dibakar, sudah terkumpul dibuang, sudah terkumpul dia dibenamkan kemanapun, tidak digunakan. Itu teh junun. Orang yang tolab ilmu tidak gampang, harus mengorbankan waktu, tenaga, mungkin harta. Kalau nanti kita ikut apa pelatihan-pelatihan daurah-daurah yang berbayar, itu kan menghabiskan semuanya. Uang, tenaga, sudah dapat ilmu tidak diamalkan, itu teh punten gelo. Ya? Gelo. Makanya kita terus belajar. Jadi jangan pemahaman jangan begini jadi salah nantinya. Oh, Ustaz kalau gitu tidak harus tolab ilmu, itu teh salah.
Yang pertama harus ilmu dulu, mau tidak mau. Tapi kalau sudah dari posisi kita ilmu, amalkan. Amalkan. Belajar untuk mengamalkan. Kalau baca hadis ya, ada tentang tuntunan dari Rasul, bahkan tuntutan dari Rasul, cobalah kita amalkan. Walau kana marratan wahidah, walaupun hanya satu kali dalam seumur hidup. Kalau ada saum Senin Kamis, coba tuh ya. Sekali wae mah Senin Kamis. Kalau ada saum Ayyamul Bid 13, 14, 15, atuh mahnya saumur hidup can pernah saum Ayyamul Bid. Nah, itu amalkan walaupun hanya sekali. Kalau ada mendengar saum Daud, atuh sekali wae mah. Cobaan saum Daud. Cobaan kan itu sunnah yang pernah Nabi sabdakan. Jadi kembali ke yang tadi, kalau kita sudah punya ilmu tidak mau mengamalkan, kata Imam Al-Ghazali, ingat kata beliau, junun. Apa junun itu? Majnun, gila. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ari millah Ibrahim, Islam, Yahudi atau Nasrani? Islam. Dalilnya di mana? Yang sebelumnya doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Sudah jelas kan? Muslim berarti Islam. Millah Ibrahim. Kalau mau dihususkan, siapa yang benci terhadap Islam gitu. Kalau mau dihususkan, itulah yang bodoh. Atau nanti di ayat nanti ya, di Sabtu depan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh muslimun itu dalil bahwa millah Ibrahim adalah Islam. Atau nanti di surah Ali Imran 67 ya. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nanti di sini juga ada. Walakin kana hanifam muslima. Tuh. Tapi Ibrahim itu muslim, berarti millah Ibrahim sama dengan Islam. Jadi millah Ibrahim sama dengan Islam. Berarti wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang benci Islam itu orang yang bodoh terhadap dirinya sendiri. Bodoh orang nu kitu tanya. Nauzubillah ya, orang seperti itu. Baik. Hadirin ikhwatul iman, kita coba bacakan di dua ayat ya. Dua ayat 130 dan 131. Silakan. Qala musannifu rahimahu ta'ala nafa'ani Allah wa iyyakum bi wa bi'ulumi fid dharain amin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala raddan 'ala al-kuffari fi ma btada'uhu wa ahdathuhu minasyirki billahi. Al-mukhalafatu li millati Ibrahim. Mukhalifu berarti isim fa'il. Al-mukhalifu li millati Ibrahim al-khalili imamil hunafa'i fa innahu jarrada tauhida rabbih tabaraka wa ta'ala falam yad'u ma'ahu ghairihi wala asyraka bihi yad'u ma'ahu ghairahu falam yad'u ma'ahu ghairahu wala asyraka bihi tarfata 'ainin wa tabarra'a min kulli ma'budin siwahu wa khalafa fi dzalika sa'iri qaumihi fi dzalika sa'ira maf'ul bih ya dari khalafa wa khalafa fi dzalika sa'ira qaumihi hatta tabarra'a min abihi. Baik, itu stabilo merah stabilo merah. Kenapa? Itu
kuncinya di situ. Jadi beliau kalimat intinya di sini. Dari awal sampai yang barusan. Ya. Yaqulu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di ayat ini. Raddan, menolak, membantah alal kuffari, terhadap orang-orang kafir. Fima btada'uhu wa ahdatsuhu, terhadap apa yang mereka melakukan bid'ah, ahdatsu, dan melakukan perkara yang baru terhadap Allah. Jadi istilah bid'ah, nah itu sebetulnya yang begini tepatnya bid'ah itu ya. Bid'ah itu, muhdatsat itu tepatnya yang begini. Jangan langsung kita menjadikan sesuatu perkara bid'ah hanya karena berbeda dengan kita. Ibadah belum tentu. Tapi kalau ada perkara bid'ah, perkara yang baru dilihat dari sini, ini jelas. Fikrahnya Imam Ibnu Katsir beliau ingin menjelaskan. Jadi membantah terhadap orang kafir yang mereka itu melakukan bid'ah. Apa? Minasyirki billah. Melakukan kemusyrikan terhadap Allah. Jadi orang-orang kufar yang ini mereka melakukan kemusyrikan. Melakukan kemusyrikan. Al-mukhalifu, yang dia itu menyelisihi, bahkan menentang, khalafa itu, terhadap apa? Limillati Ibrahim al-Khalili, terhadap millah Ibrahim al-Khalil, yang kekasih Allah. Al-Khalil ini gelar ya, lakob, gelar Nabi Ibrahim itu Al-Khalil. Al-Khalil itu kekasih, lebih tinggi daripada Al-Habib. Habib kekasih, Khalil juga kekasih. Tapi Al-Khalil itu posisinya lebih kuat, lebih baik daripada Habib, Khalil. Jadi dia menyelisihi millah Ibrahim Al-Khalil. Padahal Ibrahim ini adalah imamil hunafa, imamnya orang-orang yang baik, orang-orang yang orang-orang yang solih. Kenapa? Fa innahu jarrada tauhida rabbih tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya beliau itu, maksudnya Nabi Ibrahim, jarrada, mengosongkan atau hanya melakukan tauhid kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Tauhid kepada Allah saja gitu, mujarrad di sini. Allah, Ibrahim hanya bertauhid kepada Allah. Falam yad'u ma'ahu ghairahu, dan Nabi Ibrahim tidak beribadah selain daripada Allah. Jadi Nabi Ibrahim bertauhid dan tidak melakukan peribadahan bersama Allah, ada yang lainnya. Dan di surah itu ada wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Kalau ada ma'a itu teh musyrik. Wala tad'u ma'a, bersama Allah ada ilah yang lain, itu teh musyrik. Ini juga sama ya. Falam yad'u ma'ahu ghairahu wala asyraka bihi, dan juga Nabi Ibrahim tidak pernah musyrik terhadap Allah tarfata ainin, hanya sekejap mata. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan kemusyrikan. Itu nanti kita bahaslah di sejarah itu ya, jelas Nabi Ibrahim sejak kecil tidak pernah melakukan kemusyrikan. Maka jangan aneh kalau Ibrahim alaihissalam itu adalah Abul Anbiya, Abu Tauhid. Jadi bapaknya Tauhid itu, moyangnya Tauhid itu Nabi Ibrahim. Dan moyangnya para Nabi, Nabi Ibrahim. Makanya tidak aneh kita ketika tahiyat pun berdoa kama shallaita ala ali Ibrahim atau kama barakta ala ali Ibrahim. Kita doakan karena sosok yang luar biasa. Kemudian watabarra'a, dan beliau membebaskan diri. Nah, ini penting, nanti di ayat berikut beliau Ibnu Katsir ingin menjelaskan tabarruknya,
membebaskan dirinya. Dari apa? Min kulli ma'budin, dari setiap yang disembah. Tabarru, rohnya tasydid, tabarra'a, dipakai fi'il madi ya. Karena di awal asyraka fi'il madi, tabarra'a fi'il madi, kholafa fi'il madi gitu. Tabarra'a juga fi'il madi. Jadi kalau atop lihat saja sebelumnya. Kalau mudhari ikut biasanya. Kalau madi ini madi. Wa tabarra'a, dan Nabi Ibrahim membebaskan diri. Tabarru atau al-bara, ada kan? Al-bara, al-wala, al-bara. Dan membebaskan diri dari segala yang disembah siwahu, selain Allah. Yang lain-lainnya dibebaskan diri, tapi kalau Allah itu wala gitu. Al-wala wal bara. Wa khalafa fi dzalika, dan beliau menyelisihi, menentang tentang itu saira qaumihi, seluruh kaumnya. Menentang kepada seluruh kaumnya. Dan terbukti karena menentang maka Nabi Ibrahim diusir. Karena menentang maka Nabi Ibrahim dibakar. Karena menentang maka Nabi Ibrahim harus berpisah dengan orang tuanya sendiri. Ada yang kita begitu demi izah Islam sampai ditentang oleh orang tuanya, diusir, tidak dianggap anak. Itu Nabi Ibrahim sampai sebegitunya. Maka Nabi Ibrahim yang ada di Babil, yang ada di Irak, akhirnya hijrah ke Mesir. Dan tidak ada yang iman kecuali seorang saja setelah Nabi Ibrahim. Siapakah dia? Sarah. Sarah itu perempuan yang pertama kali beriman. Sarah. Yang lainnya musyrik. Berat dakwah Nabi Ibrahim. Maka kalau merasa berat, pindah gitu. Hijrah. Kalau kita dakwah di satu tempat, ternyata berat tantangan dakwahnya, maka ada konsep hijrah. Nah, Nabi Ibrahim hijrah dari Irak, dari Babilonia ke Mesir. Tapi nanti beliau berakhirnya di Filistin atau di Syam, ya, di Syam. Kalau nanti putranya dibawanya ke Hijaz. Hijaz itu di Makkah, Madinah. Beliau tepatnya Nabi Ismail itu di Makkah Al-Mukarramah. Makanya pembangunan yang kemarin itu di kisah yang ini di Makkah. Nabi Ibrahim di sana kan jauh ya. Tapi Nabi Ibrahim walaupun di Syam harus ke Makkah, walaupun di Filistin ke Makkah, tapi Allah berikan kemudahan sebagai alat transportasinya. Kemudian hatta tabarra'a min abihi, hingga beliau itu tabarru al-bara, melepaskan diri dari bapaknya. Dari bapaknya. Siapa nama bapaknya? Azar. Nama bapaknya Azar. Tapi ada yang mengatakan dari tafsir Azar itu adalah gelar. Nama aslinya siapa? Taroh. Jadi nama aslinya Taroh. Taroh inilah dia nama asli. Tapi dalam Quran justru digunakan gelar. Azar. Untuk apa? Untuk menjelaskan bukan Azar di zaman itu. Tapi Azar sekarang ada. Sama dengan Abu Lahab. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza. Tapi kenapa di Quran menggunakan kunyah Abu Lahab? Abu Lahab. Nanti akan ada Abu Lahab zaman sekarang. Istrinya siapa? Ummu Jamil. Itu kunyah. Nama aslinya? Ya, Bu, ayo apa? Nama aslinya? Arwa. Nama aslinya Arwa. Kan tidak dikenal Arwa. Tidak disebut Ummu Jamil dalam Quran. Yang disebut gelar. Lakob. Apa lakobnya Ummu Jamil? Lakobnya Arwa binti Harb bin Umayyah. Dia itu ya. Arwa binti Harb bin Umayyah. Nanti ada Abu Sufyan bin Harb. Jadi Abu Sufyan jeung Arwa atau Ummu Jamil itu adilan cek. Abu Sufyan ya. Tapi Abu Sufyan
saat itu masih musyrik. Nah, tapi setelah nanti Fathu Mekah dia akhirnya masuk Islam. Baik. Yang tadi tidak menggunakan Ummu Jamil, tidak menggunakan Arwa, tapi menggunakan apa? Hammalatal Hatab, itu gelar pembawa kayu bakar terus-terusan. Hammal. Kalau hanya membawa sekali dua kali, hamil. Hamilatal Hatab. Tapi di situ tidak menggunakan hamil, tapi sigoh mubalaghah. Hammalata. Jadi tukang gitu bahasanya. Tukang pembawa kayu bakar. Itu nanti ada tafsirnya. Ini teh memang tukang mawas suluh gitu. Atau memang hanya sebatas gambaran saja. Dia seperti pembawa kayu bakar untuk dibakar di api. Karena apinya itu sudah lahap. Lahap itu menyala-nyala. Maka suaminya digelar Abu Lahab. Masuk kayu bakar, maka api semakin membesar. Nah, itulah yang dimaksud dengan nama tidak asli. Ada kadang kunyah Abu Lahab, dan dalam Quran hanya satu ya. Kajian kemarin An-Nuqayah itu membahas bahwa Abu dalam Quran itu hanya satu, yaitu Abu Lahab, dan Abu di Ma'had Baitur Rahman hanya satu, Abu Asyifa. Tapi beda antara Abu Asyifa dengan Abu Lahab, jauh. Abu Asyifa mas soleh ya. Baik, itu tidak nama asli. Fir'aun nama asli bukan? Bukan. Dia bukan nama asli. Kalau bukan nama asli berarti akan ada Fir'aun zaman sekarang. Dan sebagainya. Itulah ada apa? Ada hikmahnya. Nama asli Fir'aun siapa? Al-Walid bin Mus'ab. Al-Walid bin Mus'ab. Fir'aun di zaman itu, kalau bahasa kitanya Ramses itu. Ramses II tapi ya. Ramses II. Jadi nanti pas mati nanti ininya tangan ininya di atas. Jadi dikadiakeun teh kitu dewe da paehna dia tenggelam minta bantuan. Baik, kita teruskan ya. Hatta tabarra'a min abihi. Nah, kelebihan Imam Ibnu Katsir, beliau menyodorkan ayat-ayat yang lain. Kita runut dulu. Satu surah Al-An'am tuh kan langsung ya. Al-An'am 78 79. Dua surah Az-Zukhruf 26 27. Tiga surah At-Taubah 114, dan terakhir surah An-Nahl 120 dan 122. Kalau ingin mendalami baca lagi tafsirnya yang ini ya. Baca lagi itu Masya Allah. Ini diantaranya, ingat, diantaranya. Baik, satu ayat dulu, silahkan. Waqala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tarjim Surah Al-An'am. Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Masya Allah, ini ya bahasa beliau. Ya qaumi ini bariun, kan? Buledan ta bariun. Karena tabarro'a teh melepas diri, dan ini penting ya. Kalau kita bertauhid harus muncul dua yang ini. Satu kita komitmen wala, yang kedua baro. Harus melepas diri. Inni bari'um mimma tusyrikun. Oh, berat berbicara ini di hadapan kaumnya. Berat. Kita mawallu alam ya. Ingin menentang terhadap ibadahnya mereka menyembah berhala. Nabi Ibrahim bahasanya ya qaumi,
wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan itu, dari apa yang kalian musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya apa? Dibakar nantinya. Dibakar, artinya dibunuh itu. Dibunuh. Apakah Nabi Ibrahim tahu bahwa beliau itu akan kuat dibakar sebelumnya? Ya tidak. Itulah hebatnya tauhid. Hebatnya tauhid. Maka pertahankan tauhid kita ya. Ketauhidan kita pertahankan. Ciri bertauhid itu dia akan komitmen. Komitmen tapi dengan gayanya Nabi, seperti Nabi Ibrahim. Tidak emosi. Nabi Ibrahim tidak emosi. Nabi Muhammad ketika berdakwah tidak emosi. Lamun masih kena emosi berarti kita belum kuat tauhidnya. Belum kuat. Orang tuh bertauhid kokoh, baru aja ngamuk gitu ya. Tidak, itu tidak bertauhid dengan kokoh. Itu bahasa Nabi Ibrahim itu santun. Ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tapi santunnya beliau mengakibatkan beliau harus dibakar gitu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Lewatlah ya, jangan ditafsirkan ya, terlalu panjang. Nanti sekarang bisa gunakan aplikasi surah. Download ya, surah SURAH. Surah nanti ada hijau itu. Oh, itu semuanya ada. Tafsir ada, termasuk yang tadi saya bacakan ada. Zaman now itu sudah gunakan teknologi itu ya. Karena HP-nya kan olah HP cinit-nit. HP-nya yang bagus ya, yang kuat. Nanti loading terus gitu ya, karena berat itu. Isinya berat luar biasa. Teruskan. Az-Zukhruf sekarang ayat 26 dan 27. Wa qala ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ini dakwah Nabi Ibrahim kepada kaum. Kalau tadi ke kaum, ini kaum dan bapaknya. Bapaknya Azar. Azar itu tukang nyieun tanya. Patung untuk disembah, tanun nyieun teh produsennya gitu. Produsennya bapaknya. Nabi Ibrahim harus menghadapi bapaknya langsung. Berat tuh tantangan teh. Da urang mah teu kitu-kitu teuing dakwah teh. Ya gitu-gitu teuingnya dakwah teh seperti itu. Musyrik bapaknya. Kita mah paling dakwah itu orang tua kita atau mertua kita bukan musyrik. Beda fikih paling gitu ya. Beda fikih saja. Hanya beda fikih. No iya A, no itu B gitu ya. Paling dakwah itu saja. Tapi ingat, Nabi Ibrahim tetap kokoh dalam ketauhid. Bahasa Nabi Ibrahim di surah Az-Zuhruf bukan bari'un, tapi baro'un. Nah, ada dua kata ya, bari'un dan baro'un. Dua-duanya sama. Tapi tentunya kalau ditelisik, telusuri, didalami, tentunya mungkin ada perbedaan. Mungkin ya, karena ahli-ahli bahasa itu akan terus menelisik. Tapi kita terlalu lama kalau membahas tentang apa bedanya bariun dengan baraun. Kalau burao ya buroa gitu. Buroa nah itu jamaknya. Buroa jamak dari bariun atau baraun. Tapi bariun isim fa'il. Teruskan At-Taubah 114. Wa ma kana وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Wah, ini kisah anak ke bapak ya. Anak ke bapak. Janji Nabi Ibrahim begitu. Wahai ayah, aku akan memohon ampun kepada Allah. Karena melihat seorang anak, melihat ayahnya bergelimang dalam kemusyrikan. Nah, doa ke Allah. Abdi badai nyuhunkeun ampun, nyuhunkeun magfirah kangge bapak. Ya, kangge bapak. Tapi ternyata setelah jelas bahwa dia itu musuh Allah, tabarra'a minhu. Sedih Nabi Ibrahim teh. Bapaknya dalam neraka, anaknya di dalam surga. Sedih, makanya bahasa beliau itu. Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa ammau'idah. Kecuali sudah berjanji. Ini mah mirip di Nabi kita. Ke siapa? Pamannya yaitu Abu Thalib. Wah, bahasa orangnya, wah sok wa teh ikrar tuh syahadat sekali weh. Tapi ternyata tidak bisa. Sedih, nangis kan? Disebut nangis karena belanya luar biasa Abu Thalib itu. Tapi tidak bisa ikrar syahadat. Ternyata kuncinya itu di pinggirnya sudah ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal dengan yang lain-lainnya. Makanya beratnya pertemanan, gitu ya. Beratnya pertemanan. Jadi kalau kita berteman hari ini, bersahabat hari ini, siapa itu yang akan dekat dengan kita? Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang solih, kita sakit pun akan bersama dengan orang solih. Tapi kalau kita berteman dengan HP, bu, maka ketika sakit, yang HP yang kena itu, na'udzubillah ya. Makanya cari orang-orang solih, orang-orang solih. Nanti akan dibahas apa itu solih. Solih menurut Imam At-Tabari, solih itu nanti di bawah ada. Terakhir An-Nahl 120 122. Ini terakhir ya, udah lewat. Nanti pekan depan tafsir tetap ada ya, berjalan walaupun di i'tikaf. Ada terus insyaallah. Terus wa qala ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Ini baca tafsirnya ya, Masya Allah nih sosok Nabi Ibrahim. Kita ingin seperti beliau itu, dan Nabi Ibrahim diabadikan atau dimuliakan oleh Allah. Di lapis langit berapa saat Nabi Isra Mi'raj? 7, berarti levelnya itu luhur itu dibanding yang di bawah. Terus syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Belajar untuk syakiran li an'umih, bersyukur Nabi Ibrahim. Terus bersyukurnya, ada orang sok syukur antara ini. Kadang kita mah jarang bersyukur, padahal nikmat itu luar biasa. Apalagi nikmat ketika kita bisa bersama dengan orang-orang soleh, bisa bergabung dalam majlis taklim. Yang lain belum tentu. Tibra we teh, betul ya? Tibra orang lain, kita tibra di masjid boleh? Boleh. Daripada tibra di rumah, mending tibra di masjid. Meh nyerap di masjid mah. Menyerap ya. Allah memilihnya, Allah memberikan hidayah kepada siratal mustaqim. Ari urang masih kena itu ihdinas siratal mustaqim. Ini mah wahadahu ila siratim mustaqim. Allah sudah memberikan jalan. Makanya Nabi Ibrahim itu pas kita tahiyat, ingat ya, tahiyat kama shallaita ala Ibrahim, itu shalawat Ibrahimiyah namanya. Bukan hanya ke Nabi kita, tapi ke Nabi Ibrahim.
Terus ayat terakhir 122-nya. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Nah, ini mirip yang di atas, ya. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Makanya semakin banyak hafalan semakin pabaliutnya. Pabaliut gitu. Oh iya, apalna ai urang mah moal pabaliut. Paling pabaliut teh wal asri illal ladzina amanu karituna pabaliut ya. Yang semakin banyak hafalan akan itu karena banyak yang menyerupai. Terakhir baca. Walihada wa amthalihi. Nah, oleh sebab itulah, oleh karena itulah dan contoh-contoh yang lain terus. Qala ta'ala wa man yarghabu an millati Ibrahim. Nah, itu sudah sampai sini. Beri tanda ya. Sabtu depan insyaallah kita teruskan. Oleh sebab itulah Allah berfirman, wa may yarghabu am millati Ibrahim, dan siapakah yang benci terhadap milah Ibrahim. Tadi dijelaskan di 4 surah yang tadi sosok Nabi Ibrahim. Nanti ada orang yang benci kepada Nabi Ibrahim. Apa yang dimaksud dengan milah Ibrahim nanti akan dibahas. Apa yang dimaksud dengan illa man safiha nafsah akan dibahas. Terakhir nanti sababun nuzul ayat ini turun kepada siapa. Nah, insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.